Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwafillah, azani Allah wa iyyakum. Kita akan lanjutkan kajian kita tentang bab keutamaan wudu dan adzan, di mana teori motivasi yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam banyak sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teori tentang targhib wa tarhib, yakni tentang bagaimana Allah dan Rasulnya memotivasi kepada hamba-hambanya agar dapat melaksanakan apa yang diperintah dan menjauhi apa-apa yang dilarang, yakni tentang motivasi bagaimana mereka dirangsang untuk melakukan satu pekerjaan, diberikan satu targhib, dorongan. Nah, ini satu dorongan motivasi agar ia mau melakukan pekerjaan-pekerjaan itu. Dan bayangkan betapa Allah Subhanahu wa taala Maha Rahimnya kepada kita semua. Dialah yang telah memberikan segalanya kepada kita, memberikan seluruh apa yang ada dan kita miliki saat ini, semuanya Allah Subhanahu wa taala yang berikan. Setelah itu Allah memberikan beban, taklif berupa perintah dan larangan, pun itu untuk kebaikan kita. Dan demikian pun masih diberi motivasi, didorong, ditarghib seseorang untuk melaksanakan satu perintah dan diancam dengan satu bentuk ancaman yang sangat keras agar hamba-hambanya meninggalkan larangan-larangan yang diberikan. Ini betapa semua telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Dan terkadang kita memang melaksanakan ketaatan, baik itu melakukan atau mengerjakan sebuah perintah ataupun meninggalkan sebuah larangan, dominasi terbesar yang ada pada diri kita karena motivasi ini. Bukan karena poin terbesarnya adalah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu hal yang paling penting ketika seorang hamba melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, poin dasarnya adalah selain masalah ingin mendapatkan pahala, mendapatkan kebaikan atau karena takut terhadap larangan, adalah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, 3 poin dasar, yakni al-mahabbah wal raja wal khauf. Ya. Cinta, senang dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dengan ini pula ya, motivasi-motivasi yang memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah boleh dilaksanakan oleh kita semua. Artinya dengan motivasi-motivasi itu kita melaksanakan sebuah amal atau meninggalkan sebuah larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, asal jangankan motivasi-motivasi atau tarhib, ancaman-ancaman itu bukan yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena banyak juga motivasi-motivasi, rangsangan-rangsangan yang diberikan dalam melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan itu tidak berdasar kepada dalil-dalil yang benar, dalil-dalil yang sahih dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dalam bab ini ya, dalam bab keutamaan wudu, kita sudah banyak atau dari
saat kita mulai mengenal tentang salat, ya, kewajiban tentang salat, maka wudu adalah satu hal yang melekat dalam masalah ini. Karena perintah untuk melaksanakan wudu adalah perintah ketika seorang ingin menegakkan salat. Perintah untuk menegakkan satu kewajiban yang besar didahului oleh betapa Allah Subhanahu wa taala ingin menyucikan diri-diri kita sebelum menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dalam sebuah ayatnya yang sudah kita hafal, di mana Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah berfirman, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum ila akhir ayat. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian ingin menegakkan salat, ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka basuhlah wajah-wajah kalian sampai kemudian tangan, kepala dan kaki diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Allah Subhanahu wa taala katakan dalam ayat yang lainnya, atau dari ayat yang sama di akhirnya dikatakan bukan untuk memberatkan. Bukan untuk memberatkan kita ketika kita ingin bertemu berhadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi semua ini Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan, ingin menyucikan kita dan ingin berbuat baik kepada kita. Lihat ya, tadi katakan di awal betapa Allah Subhanahu wa taala Maha Rahim kepada kita semua. Maka dikatakan di ayat itu, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan itu semua bukan untuk membuat kalian berat, bukan untuk membuat kalian sulit, ya, walakin yuridu liyutahhirakum, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala hendak menyucikan kalian, waliyutimma ni'matahu, dan untuk menyempurnakan nikmatnya kepada kalian. Ya. Dikatakan waliyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk memberatkan kita. Dan ini seluruh ibadah yang Allah Subhanahu wa taala tentukan, taklifkan atas kita semua, bukan dalam rangka memberatkan, menyulitkan kita semua, tapi hanya untuk memberikan kebaikan kepada kita. Betapa ini kita dapat lihat dalam seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita kerjakan, maupun perintah-perintah untuk meninggalkan larangan-larangannya. Semua demi kebaikan kita, tidak sedikit pun demi kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha sempurna atas segalanya dan tidak membutuhkan kita sedikit pun. Yang membutuhkan ibadah, membutuhkan tempat-tempat kebaikan, amal-amal kebaikan atas apa yang kita kerjakan, ya diri kita sendiri. Ya, diri kita sendiri. Jadi kita dapat salat, dapat berpuasa, dapat pergi haji, dapat bersedekah, dapat berdakwah, maka itu semua untuk kebaikan kita. Ya, tidak sedikit pun untuk kebaikan orang lain ataupun kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha sempurna dan tidak membutuhkan sedikit pun dari siapapun, termasuk dari ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Dalam hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an, di mana ia mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia katakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu, faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Muttafaqun alaih. Bahwa Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya umatku akan dipanggil, akan diseru pada yaumul qiyamah dalam keadaan dahi dan kaki mereka bersinar, terang bercahaya, disebabkan karena atharul wudu, disebabkan karena bekas wudu mereka, dan dikenali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umatnya walaupun beliau belum bertemu karena bekas wudu ini. Maka dikatakan barang siapa yang ingin memanjangkan sinarnya maka hendaklah dia kerjakan. Walaupun kalimat terakhir ini dikatakan bahwa ini adalah perkataan Abi Hurairah radhiyallahu anhu, tapi dikatakan bahwa menyempurnakan wudu dalam anggota-anggota wudu yang harus dibahas ini harus penuh dengan kesungguhan, karena ini akan ada asar yang nanti dikenali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas kita semua. Ini keutamaan yang dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa berwudu. Untuk itu kita dikenali di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keutamaan yang ada. Yang pertama disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, masih diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, sami'tu khalili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata kekasihku atau bersabda kekasihku, tablughul hilyatu minal mu'min haitsu yablughul wudu. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bahwa kekasihku, kata Abi Hurairah, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, cahaya orang-orang mukmin pada yaumul qiyamah nanti akan menjangkau semua anggota tubuh yang terkena wudunya, yang terkena basuhan air wudunya. Semua yang dijangkau oleh air wudu ketika kita melaksanakan wudu di dunia ini akan menjadi cahaya pada yaumul qiyamah, pada dimana hari di sangat dahsyat dan dalam keadaan yang sangat genting gelap, maka saat itu kita mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan karena apa? Karena wudu yang kita kerjakan. Jadi bukan cuma sekedar hanya menunaikan syarat ketika kita melaksanakan wudu, yakni karena kita diperintah untuk salat diharuskan berwudu, bukan. Tapi benar-benar dirasakan bahwa ini perintah Allah yang akan mendatangkan kebaikan atas kita semua, yang akan mendatangkan manfaat atas kita semua. Maka bersungguh-sungguhlah dalam melaksanakan wudu. Diperhatikan anggota wudunya, jangan asal basuh atau dengan cara yang asal-asalan. Benar-benar diteliti, dikonsentrasikan dalam wudu itu. Makanya jangan terlalu seringkali kita menyepelekan ibadah ini. Padahal ibadah yang sangat besar asarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala buat kita semua. Fadilah yang agung yang banyak yang akan kita dapati. Dan di hadis lain dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa wudu pun dapat menghapus kesalahan-kesalahan kita. Lihat, jadi wudu yang kita kerjakan, yang kita laksanakan dapat menggugurkan dosa-dosa yang banyak dilaksanakan, baik oleh mata, tangan, dan kaki kita. Takfirud dzunub, menghapuskan dosa-dosa. Diriwayatkan dari Utsman bin Affan
radhiyallahu an, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawadda'a fa ahsanal wudu'a kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti adfarihi. Bahwa barang siapa yang berwudu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia membaguskan wudunya, ya, ini ada penekanan yang penting kita perhatikan. Barang siapa yang berwudu dan membaguskan wudunya, dikatakan oleh para ulama membaguskan di sini sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kharajat khatayahu min jasadihi, akan keluar, akan berguguran dosa-dosa dari dalam tubuhnya, dari dirinya, hatta takhruja min tahti adfarihi, sampai keluar dari ujung-ujung kukunya. Lihat ya, dosa-dosa yang banyak kita kerjakan, yang banyak dilakukan oleh umat manusia akan luntur terbawa air wudunya, ya, sampai keluar dari ujung-ujung kukunya. Dosa-dosanya berguguran. Betapa ini fadilah yang sangat agung sekali, fadilah yang sangat besar sekali, yang seharusnya ketika seorang berwudu dia harus serius dan dia harus mengingat bahwa ini perintah Allah dan banyak fadilah di dalamnya. Ya. Tadi jangan asal-asalan atau jangan terlihat main-main seperti main-main. Ya. Ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan hanya masalah banjur membanjur, kata orang Sunda. Bukan hanya siram menyiram, tapi siraman ini dapat melunturkan, menggugurkan dosa-dosa kita. Ya. Di riwayat yang lain dikatakan, ketika seorang membasuh wajahnya, maka keluarlah dosa-dosa yang dilakukan oleh kedua matanya dan lisannya. Lihat, ya, betapa sangat besar sekali fadilahnya. Keluar. Dan ketika ia membasuh tangannya, maka keluarlah dosa-dosa yang dilakukan oleh tangannya yang dengannya dia memegang. Dengan mata dia melihat. Dan ketika dia membasuh kakinya, keluarlah dosa-dosa yang dari kakinya yang dengannya dia melangkah. Betapa banyak pandangan mata kita. Ketika tangan memegang, maupun langkah-langkah kaki kita yang kita kerjakan, semua itu melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan satu dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang membahagiakan kita, ada dosa, ada satu perbuatan yang dapat menggugurkan itu semua, yakni ketika kita berwudu. Tapi ingat, ya, dikatakan fa ahsanal, maka perbaguslah, ya, hendaklah kita perbagus bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kita berwudu, bagaimana tata caranya, bagaimana penggunaan airnya, ya. Itu semua diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan semua itu sudah seharusnya bagi setiap muslim untuk senantiasa mencontoh setiap kondisi ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bahkan dalam hadis lain dikatakan oleh Rasulullah SAW, masih dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, ia berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a misla wudu'i hadza thumma qala man tawadda'a hakadha ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa kanat salatuhu wa mashyuhu ila al-masjid nafilatan, rawahu Muslim. Ya, di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim, dikatakan
Aku melihat, kata Utsman bin Affan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wuduku ini. Ya, beliau sedang berwudu dan mengatakan hal ini kepada para tabi'in, mengatakan, barang siapa aku melihat Rasulullah seperti wuduku ini. Jadi beliau Utsman mengambil contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang wudu. Aku melihat Rasulullah berwudu seperti berwudu aku saat ini. Dan beliau Rasulullah bersabda, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini. Ya, jadi berwudu seperti wudu. Bagaimana Rasulullah berwudu? Bagaimana Rasulullah membasuh wajah, membasuh tangan, kepala dan kakinya? Dicontohkan. Karena ini memang ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung. Maka dikatakan kalau berwudu seperti ini, kata Rasulullah, ghufira lahu ma taqaddam min dambihi. Akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dosa-dosa yang dilakukan oleh anggota tubuhnya dalam hadis yang lain. Yang dikerjakan semuanya berguguran, dan wa kanat salatuhu. Adapun salatnya dan langkah kakinya menuju masjid ini menjadi tambahan pahala. Subhanallah. Ya. Kita tahu pahala salatnya sudah jelas dengan besar sekali. Langkah kakinya pun ini merupakan tambahan yang diberikan. Ketika apa? Ketika seorang berwudu dengan baik, dengan sesuai contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka disunnahkan ketika seorang melangkah ke masjid, dia sudah berwudu di rumahnya. Ya. Barang siapa yang berwudu dan membaguskan wudunya, berwudu seperti wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Subhanallah, fadilah yang sangat besar, dan ini merupakan kabar gembira, target motivasi buat kita yang harus kita benar-benar perhatikan ketika kita melaksanakan wudu. Ya, poin besar sekali, sangat memberikan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak buat kita semua. Karena ini ibadah yang sangat besar dan mempunyai pengaruh yang sangat besar, athar yang sangat besar bagi kita semua. Dikenali di yaumil qiyamah, mempunyai cahaya yang berbeda dari orang-orang yang lain. Sampai dikatakan oleh para sahabat Rasulullah, bagaimana engkau ya Rasulullah mengenali mereka, padahal engkau tidak pernah bertemu dengan umatmu yang datang setelahmu. Ya, kata Rasulullah, bagaimana seandainya ada sekumpulan kuda-kuda hitam dan di sana ada kuda yang mempunyai ciri di kepala dan kakinya putih, apakah engkau tidak mengenalinya dengan mudah? Iya ya Rasulullah, dengan mudah sekali. Seperti itulah nanti umatku pada yaumil qiyamah, dalam keadaan berkumpul akan aku kenali dengan bekas wudu yang mereka telah kerjakan di dunia. Dikenali kita di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Wudu kita. Ya. Diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Merupakan fadilah yang sangat besar. Jadi sebab mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala salah satunya adalah dengan melaksanakan wudu yang benar, wudu yang sesuai dengan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini ibadah yang agung, bukan cuma sekedar main-main. Sekali lagi, bukan sekedarnya saja. Jadi benar-benar sebuah ibadah yang akan mendatangkan kebaikan-kebaikan kita. Yang mudah-mudahan dengan mengetahui keutamaan-keutamaan, fadilah-fadilah dari ibadah-ibadah yang kita kerjakan, maka kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak dan memotivasi kita ya untuk bersegera dalam berwudu. Dan disunnahkan oleh para ulama dalam semua kondisi hendaknya seorang mukmin dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu. Jadi mau tidur, ketika berangkat dalam keadaan kondisi suci, bukan cuma sekedar ingin melaksanakan salat, walaupun memang ketika salat ada kewajiban tersendiri, ya, kewajiban tersendiri.
Tapi dalam seluruh kondisi hendaknya seorang mukmin hirs dalam menyucikan dirinya dengan wudu. Ya, kondisi apapun, dia mau berangkat kerja, mau berangkat tidur, ya, ketika setelah buang air, buang hajat, maka dengan sangat mudah sekali kita berwudu karena kita ada dalam kondisi itu, gitu ya. Jadi nggak mesti hanya saat mau sholat saja kondisi wudu ini, maka disunnahkan untuk dalam keadaan suci. Ini ada kebaikan di dalamnya. Ada satu hal yang harus kita biasakan, ya, menjadi orang yang dalam keadaan suci. Apalagi kalau ditambah dengan setelah itu melaksanakan sunnah 2 rakaat, ya, ini juga keutamaan yang sangat besar. Ya, dan inilah kelebihan yang dilakukan oleh Bilal radhiyallahu an yang sudah didengar terompahnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surga. Ya, kenapa? Karena setelah soal wudu beliau salat 2 rakaat. Subhanallah. Ya. Ini keutamaan yang sangat besar sekali. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua taufik dan hidayahnya agar kita dapat membaguskan wudu-wudu kita sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan kita menjaga diri kita agar senantiasa dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu di segala kondisi. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.